Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada legenda tentang keluarga kaya bernama keluarga Surya. Mereka dikenal sebagai keluarga paling makmur di desa, tetapi juga paling misterius. Rumah mereka besar dan megah, namun selalu tertutup bagi penduduk desa. Tidak ada yang tahu persis bagaimana keluarga itu mendapatkan kekayaan mereka, tapi banyak orang percaya bahwa harta mereka berasal dari pesugihan gelap. Tokoh utama, Rani, seorang gadis berusia 22 tahun yang baru saja pulang ke desa setelah menyelesaikan kuliah di kota. Ia adalah anak bungsu keluarga Surya. Bapak Surya, ayah Rani, seorang pria parubaya yang dingin dan jarang bicara. Ia tampaknya menyimpan rahasia besar tentang asal-usul kekayaan keluarga. Ibu Surya, Ibu Rani, seorang wanita lemah yang sering terlihat murung dan cemas. Ia seperti hidup dalam ketakutan. Mbah Tono, seorang dukun tua yang tinggal di tepi hutan. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia keluarga Surya. Rani pulang ke desa setelah lulus kuliah. Ia senang bisa kembali ke rumah, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan keluarganya. Bapaknya semakin dingin, ibunya semakin murung, dan rumah mereka terasa begitu sunyi meskipun penuh dengan barang-barang mewah. Suatu malam, Rani mendengar suara tangisan pilu dari ruang bawah tanah. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasarannya membuatnya turun ke sana. Di ruang bawah tanah, ia menemukan sebuah pintu besi tua yang terkunci. Ia bertanya kepada ayahnya tentang pintu itu, tapi ayahnya hanya menjawab dengan marah, "Jangan pernah membuka pintu itu." Rani mulai curiga. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang disembunyikan keluarganya. Rani mulai menyelidiki lebih dalam tentang keluarganya. Ia menemukan beberapa dokumen tua di perpustakaan rumah yang menyebutkan nama Mbah Tono, seorang dukun yang dikenal sebagai ahli pesugihan. Dokumen itu juga menyebutkan ritual yang dilakukan oleh keluarga Surya untuk mendapatkan kekayaan. Rani kemudian mendengar cerita dari tetangga bahwa keluarganya dulunya sangat miskin. Suatu hari, mereka tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa penjelasan yang jelas. Beberapa orang percaya bahwa mereka menggunakan pesugihan hitam, tetapi tidak ada bukti nyata. Rani memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Tono untuk mencari jawaban. Mbah Tono adalah seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. Ia tersenyum sinis saat melihat Rani datang. "Kamu pasti ingin tahu tentang keluargamu, kan?" kata Mbah Tono. Rani mengangguk dengan gemetar. Mbah Tono kemudian memberitahunya bahwa keluarganya melakukan ritual pesugihan dengan mengorbankan salah satu anggota keluarga mereka. Namun, ia tidak memberitahu siapa yang dikorbankan. "Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus membuka pintu di ruang bawah tanah," katanya. Setelah kembali dari rumah Mbah Tono, Rani merasa tidak tenang. Ia tahu bahwa ia harus membuka pintu di ruang bawah tanah, tapi ia juga takut akan apa yang mungkin ia temukan di baliknya. Suatu malam, ketika semua orang tidur, Rani diam-diam turun ke ruang bawah tanah. Ia membawa obor kecil dan kunci yang ia curi dari kamar ayahnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu besi itu. Di balik pintu, ia menemukan ruangan kecil yang dipenuhi lilin-lilin menyala. Di tengah ruangan, ada altar dengan patung aneh berbentuk wajah manusia. Di sekeliling altar ada beberapa botol kecil yang berisi cairan merah, darah. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki pelan mendekat. Ia berbalik dan melihat ibunya berdiri di pintu, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Kenapa kamu membuka pintu ini?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Sebelum Rani bisa menjawab, ibunya melanjutkan, "Kami melakukan ini demi kamu, agar kamu bisa hidup enak." Rani terkejut. Ia tidak mengerti apa yang ibunya maksud. Setelah kejadian itu, Rani mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi tentang sosok berwajah pucat dengan mata kosong yang menatapnya. Di siang hari, ia sering mendengar suara tangisan pilu dari ruang bawah tanah. Bahkan, kadang-kadang ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut matanya. Ia mencoba bertanya kepada ayahnya tentang mimpi-mimpinya, tapi ayahnya hanya mengatakan,
Jangan pikirkan itu. Itu hanya imajinasimu. Namun, Rani tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Rani memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia membuka pintu, ia menemukan ayahnya sedang berdiri di depan altar. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan tangannya memegang pisau besar. "Ayah, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Rani. Ayahnya berbalik dan menatapnya dengan mata penuh air mata. "Maafkan aku, Nak. Kami melakukan ini demi kamu." Sebelum Rani bisa bertanya lebih lanjut, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Lilin-lilin di ruangan itu padam, dan udara menjadi dingin. Tiba-tiba, sosok berwajah pucat dengan mata kosong muncul di hadapan mereka. "Waktunya sudah habis," kata sosok itu dengan suara berat. "Sekarang, giliranmu untuk membayar." Ayah Rani berteriak histeris dan mencoba melarikan diri, tapi pintu ruangan terkunci rapat. Sosok itu mengeluarkan tangan panjangnya dan meraih ayah Rani. Tubuh ayahnya lenyap begitu saja, meninggalkan Rani sendirian di ruangan itu. Beberapa hari kemudian, penduduk desa menemukan Rani duduk di depan rumahnya dengan ekspresi kosong. Rumah keluarga Surya ditemukan kosong, dan semua barang-barang mewah mereka lenyap begitu saja. Rani tidak pernah bicara lagi setelah kejadian itu. Ia hanya duduk diam, menatap ke kejauhan seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Penduduk desa percaya bahwa keluarga Surya telah menjadi korban kutukan pesugihan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah mereka. Namun, kadang-kadang penduduk desa masih mendengar suara tangisan pilu dari arah rumah itu, seolah-olah seseorang sedang menyesali kesalahannya. Darah di balik harta adalah pengingat bahwa kekayaan instan seringkali datang dengan harga yang terlalu mahal. Dalam kehidupan nyata, kita harus selalu berhati-hati dengan jalan pintas yang menjanjikan kebahagiaan, karena konsekuensinya bisa jauh lebih buruk daripada masalah yang kita hadapi sebelumnya.